Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen seperti kita ketahui. Dan ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDOBS. R adalah melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D melihat dokumen bukti implementasi. O melakukan observasi. W melakukan wawancara. Dan S meminta sobat sehat melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-295 yang akan membahas standar usaha klinik. Sobat sehat, pembahasan perizinan klinik dan persyaratannya dimulai dari video 293. Artinya sobat sehat harus bisa melihat ini secara runtut. Di video 295 ini kita akan membahas standar usaha klinik yang berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 pada halaman 687 sampai 697 yang meliputi pertama ruang lingkup, kemudian kedua istilah dan definisi, ketiga penggolongan usaha, keempat persyaratan umum usaha, kelima persyaratan khusus usaha, dan keenam adalah sarana. Ini semua untuk bisa memahamkan sobat sehat sebagai pelaku usaha kesehatan di bidang klinik untuk nanti mengurus perizinan atau memperpanjang perizinannya. Yuk kita bahas standar usaha klinik nomor 1 sampai dengan 6. Pertama, ruang lingkup. Standar ini mengatur kegiatan klinik dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan garing atau rawat inap, baik di klinik pemerintah maupun di klinik swasta. Kedua, istilah dan definisi. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang menyediakan pelayanan medik dasar dan garing atau spesialistik secara komprehensif. Klinik pemerintah adalah klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, TNI, dan Polri. Klinik swasta adalah klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap. Pelayanan rawat rumah atau home care adalah pelayanan pasien dengan kondisi tertentu di rumah. Apabila mobilisasi pasien sulit, atau pasien lansia dengan penyakit kronis dan lain sebagainya, untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis, pasca rawat inap, pasien yang dilayani harus memiliki rekam medis di klinik yang memberikan pelayanan home care. Pemerintah pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintah negara RI yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengkayaan kesehatan. Ketiga, penggolongan usaha. A. Penggolongan usaha klinik berdasarkan kemampuan pelayanannya terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Klinik pratama, 2. Klinik utama. Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik berdasarkan sistem organ dan atau cabang disiplin ilmu pada satu atau lebih bidang spesialistik. B. Penggolongan usaha klinik berdasarkan penyelenggaraan pelayanan terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Klinik rawat jalan dan atau 2. Klinik rawat inap. C. Penggolongan usaha klinik berdasarkan kepemilikan modal terdiri atas dua jenis, yaitu klinik penanaman modal dalam negeri dan 2. Klinik penanaman modal asing atau PMA. Klinik dengan PMA harus berbentuk klinik utama. Sekarang kita bahas yang keempat, persyaratan umum usaha. A. Persyaratan umum. 1. Badan hukum publik untuk klinik pemerintah. 2. Klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan dapat berbentuk orang per orang, badan usaha atau badan hukum. 3. Klinik swasta dengan pelayanan rawat inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum. 4. Klinik dengan penanaman modal asing hanya berbentuk badan hukum perseroan terbatas. 5. Dokumen surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik. Keenam, dokumen profil klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi, dan waktu penyelenggaraan klinik. 7. Dokumen self-assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medik, yaitu kefarmasian dan laboratorium, pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana, peralatan, dan SDM. 8. Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 bulan sejak NIB diterbitkan. B. Persyaratan perpanjangan sertifikat standar. 1. Dokumen sertifikat standar usaha klinik atau surat izin operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku. 2. Dokumen self-assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medik atau kefarmasian dan laboratorium, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan SDM. C. Persyaratan perubahan. 1. Izin berusaha klinik yang masih berlaku. 2. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik, dan atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik. 3. Dokumen perubahan NIB dan atau 4. Self-assessment klinik yang meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medik, baik kefarmasian dan laboratorium, pemenuhan persyaratan, sarana, peralatan, dan SDM. Perubahan terhadap sertifikat standar klinik dilakukan dalam hal terjadi perubahan 1. Perubahan kepemilikan modal atau PMA dan PMDN, kemudian perubahan jenis klinik, ketiga, perubahan pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya. Keempat, perubahan penambahan pelayanan dan atau kelima, perubahan alamat klinik. Selanjutnya kita akan bahas persyaratan khusus. A. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan, dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai. B. Daftar SDM sesuai kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi. E. Daftar jenis pelayanan kesehatan pada klinik. D. Dokumen surat izin praktik atau SIP semua tenaga kesehatan yang bekerja di klinik. E. Dokumen perjanjian kerjasama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dan F. Dokumen izin mempekerjakan tenaga asing atau IMTA bila klinik mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing atau TKWNA. Keenam, sarana. A. Klinik memiliki sarana, prasarana, peralatan, dan prosedur untuk 1. Menjamin mutu pelayanan. 2. Memastikan keamanan, kesehatan,
dan keselamatan kerja petugas klinik atau tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Dan 3, pengendalian dan penanganan limbah medis yang dihasilkan, tidak termasuk pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan. B. Klinik memastikan dan menjaga kondisi lingkungan, meliputi sumber air, kualitas air, kecukupan air, dan sirkulasi udara, serta pasokan listrik untuk menjamin mutu pelayanan di klinik. C. Klinik memiliki peralatan pemeriksaan dan peralatan pendukung pelayanan kesehatan yang bersih, terawat, dan terkualifikasi serta terkalibrasi. D. Area fungsional klinik minimal terdiri dari 1. Ruang penerimaan, 2. Ruang pelayanan medik, 3. Ruang penunjang medik, dan 4. Ruang penunjang non-medik. Selanjutnya, E. Desain sarana. Dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain 1. Bangunan, meliputi A. Lokasi klinik. Lokasi klinik harus mudah diakses, paling sedikit oleh 1 unit kendaraan roda 4. B. Struktur bangunan kuat, kokoh, dan stabil dalam menahan beban atau kombinasi beban. C. Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal perorangan, kecuali untuk klinik apartemen, perkantoran, rumah toko, rumah susun, pusat perbelanjaan, dan bangunan yang sejenis dengan akses terpisah dari kegiatan lain yang bukan merupakan pelayanan klinik. D. Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam pemberian pelayanan, serta perlindungan kesehatan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia. E. Rancangan tata ruang agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. F. Klinik yang terletak di kantor harus memenuhi persyaratan 1. Pintu masuk klinik harus terpisah dengan pintu masuk ke ruangan lain apabila terdapat ruang lain di luar pelayanan klinik. Kedua, ruangan klinik tidak boleh bergabung dengan ruangan lain yang bukan merupakan bagian klinik. Selanjutnya kita akan membahas yang G, klinik yang terletak di apartemen dan rumah susun. Klinik yang terletak di apartemen dan rumah susun harus memenuhi persyaratan antara lain 1. Klinik terletak di area fasilitas umum. 2. Pintu masuk klinik terpisah dengan pintu masuk untuk ruangan lain di luar pelayanan klinik. 3. Ruangan klinik tidak boleh bergabung dengan ruangan lain yang tidak berhubungan dengan pelayanan klinik. Selanjutnya kita akan bahas H, klinik yang terletak di dalam gedung pusat perbelanjaan. Klinik yang terletak di dalam gedung pusat perbelanjaan tidak melayani rawat inap, operasi sedang berisiko hingga besar, pelayanan yang membutuhkan observasi pasca tindakan berisiko besar yang dapat mengakibatkan timbulnya infeksi silang. I. Tata letak ruang pelayanan pada bangunan klinik diatur dengan memperhatikan zona klinik sebagai bangunan fasilitas pelayanan kesehatan. J. Komponen bangunan dan material harus kuat dan layak sesuai kebutuhan pelayanan. K. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. L. Kawasan di dalam klinik harus bebas asap rokok. M. Klinik memiliki papan nama dengan menyebutkan kemampuan pelayanan dan alamat klinik. Memiliki ukuran 1 meter persegi dengan dasar putih, huruf hitam yang paling sedikit mencantumkan A. Jenis klinik, pratama atau utama. B. Nama klinik. C. Kekhususan untuk klinik utama. Misalnya organ, bidang, cabang ilmu atau disiplin ilmu, jenis layanan, dan D. Jam operasional klinik. N. Nama dokter atau dokter spesialis, dokter gigi garing dokter gigi spesialis, wajib dicantumkan di ruang tunggu klinik. O. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama apoteker. Kedua, ruang. Meliputi A. Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas 1.
ruang pendaftaran, 2 ruang administrasi, 3 ruang tunggu, 4 ruang konsultasi, 5 ruang tindakan, 6 ruang atau pojok ASI, 7 kamar mandi atau WC, dan 8 ruang lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya B, klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan rehabilitasi medik, pecandu narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lainnya harus memiliki ruang atau instalasi farmasi. C, ruang yang memiliki kesamaan fungsi dapat bergabung secara fisik namun memiliki fungsi masing-masing. D, ruang pendaftaran, ruang administrasi, dan ruang tunggu dapat bergabung fisik tetapi memiliki fungsi masing-masing. E, ruang konsultasi dan ruang tindakan dapat bergabung secara fisik tetapi memiliki fungsi masing-masing. F, selain persyaratan 7 ruang bangunan minimal, klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus memiliki 1 ruang rawat inap, 2 ruang gawat darurat, 3 ruang staf klinik, 4 instalasi atau ruang farmasi, 5 ruang laboratorium, dan 6 ruang dapur atau gizi. G, ruang garing instalasi farmasi sekurang-kurangnya memiliki fungsi sebagai 1 penerima resep, 2 pelayanan resep dan peracikan, 3 penyerahan dan pemberian informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai atau BMHP, keempat konseling, kelima penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, dan 6 penyimpanan administrasi dan penyimpanan data kefarmasian. Selanjutnya H, klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian disesuaikan dengan peraturan yang mengatur mengenai pelayanan kefarmasian di klinik. I, klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian harus memiliki lemari khusus penyimpanan obat darurat dan bahan medis habis pakai. J, obat darurat dan bahan medis habis pakai di klinik ditetapkan oleh Menteri. Kita sudah membahas ini di video 294. K, klinik rawat inap harus memiliki tempat tidur pasien paling sedikit 5 tempat tidur dan paling banyak 10 tempat tidur. L, standar ruang klinik pratama dan klinik utama akan kita bahas pada video-video berikutnya mulai video 296. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4799 Tahun 2021 tentang daftar obat keadaan darurat medis. Demikianlah Sobat Sehat, di video 295 ini kita telah membahas 1 ruang lingkup, 2 istilah dan definisi, 3 penggolongan usaha, 4 persyaratan umum usaha, 5 persyaratan khusus usaha, dan 8 sarana di klinik. Ini semua berasal dari standar usaha klinik yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021, halaman 687 sampai 697. Sobat Sehat, kita akan bertemu di video 296 untuk membahas tentang standar ruang klinik pratama dan klinik utama yang ada di halaman 697 sampai dengan 702 dari Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.